Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Syariatun Hasanah dengan NPM F1H024009. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode gravitasi dan koreksi-koreksinya. Yang pertama itu metode gravitasi itu sendiri merupakan salah satu metode dalam geofisika yang digunakan untuk mengetahui variasi gravitasi bumi untuk memetakan gravitasi di bawah permukaan berdasarkan perbedaan densitas. Kemudian dalam metode gravitasi ini kita bisa melakukan koreksi-koreksi. Pertama itu ada anomali gravitasi observasi, di mana itu kita dapatkan ketika kita melakukan pengukuran di lapangan. Nah, itu ada beberapa koreksinya, yaitu yang pertama itu ada koreksi pasang surut. Di mana koreksi pasang surut ini dilakukan karena efek pasang surut. Di mana alat gravitimeter yang seharusnya pegasnya itu mengarah ke inti bumi, tetapi karena ada efek pasang surut, gaya tarik antara matahari dan bulan ini jadinya pegasnya ikut tertarik ke arah matahari dan bulan sehingga nilai gravitasinya akan berkurang, maka nilai koreksi ini itu harus ditambah. Hasil dari koreksi ini yaitu merupakan G terkoreksi pasang surut. Yang kedua itu ada koreksi tinggi alat. Koreksi tinggi alat ini dilakukan karena pegas yang seharusnya tepat di permukaan bumi, karena ada sensor dari alat gravitimeter itu sendiri, jadi dia tidak tepat pada permukaan bumi sehingga nilai gravitasinya berkurang, dan pada koreksi ini dia harus ditambah. Hasil dari koreksi tinggi alat ini sendiri yaitu G terkoreksi tinggi alat. Yang ketiga itu ada koreksi drift. Koreksi drift itu sendiri merupakan koreksi yang dilakukan karena alat yang mengalami kelelahan alat karena yang sudah lama digunakan itu sehingga hasilnya tidak akurat. Dilakukan koreksi drift dengan cara mengukur base station di awal dan di akhir. Hasil dari koreksi drift ini yaitu G terkoreksi drift. Kemudian yang terakhir itu ada nilai gravitasi mutlak. Nilai gravitasi mutlak ini dapat diperoleh dengan cara mengikatkan nilai gravitasi relatif terhadap suatu titik ikat gravitasi. Yang kedua ini ada nilai gravitasi teoritis, di mana nilai anomali gravitasi teoritis ini didapat oleh faktor-faktor non-geologis yang dapat diukur secara matematis. Teori yang dipengaruhi oleh letak lintang, ketinggian, dan juga massa dalam topografi. Nah, pada tahap ini itu terdapat beberapa koreksi juga sama seperti anomali gravitasi observasi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, yang pertama itu ada koreksi lintang. Koreksi lintang ini digunakan untuk menghilangkan nilai gravitasi dominan yang disebabkan oleh bumi itu sendiri. Nah, nilai gravitasi teoritis ini bergantung pada posisi lintang, yaitu di mana nilainya itu terletak terendah di ekuator dan tertinggi di kutub. Semakin tinggi letak lintangnya, semakin besar pula percepatan gravitasinya. Jadi medan gravitasi bumi itu cenderung lebih besar pada arah kutub itu sendiri. Nilai gravitasi udara bebas, anomali udara bebas ini hanya memperhitungkan elevasi dan belum diperhitungkan titik pengukurannya di bidang datum. Yang ketiga itu ada koreksi Bouguer. Model koreksi Bouguer yang pertama dikenal itu model slab horizontal terhingga dengan ketebalan relatif A dari spheroid referensi ke titik awal atau base station awalnya. Kemudian pada koreksi Bouguer ini kita memerlukan data densitas. Biasanya persamaan untuk koreksi ini sendiri itu yaitu GB sama dengan 2 pi rho GH. Kemudian nilai koreksi Bouguer ini dihitung dengan menghilangkan anomali udara bebasnya. Kemudian yang keempat itu ada koreksi medan atau terrain correction. Pada koreksi ini itu memiliki kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama itu ada kelemahannya.
Kelemahan dari koreksi medan ini sendiri yaitu tidak bisa memperhitungkan massa yang hilang di bawah slab Bogle itu sendiri. Kemudian padahal keberadaan massa tersebut dapat mengurangi perubahan nilai gravitasi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu tidak dapat memperhitungkan keberadaan bukit di sekitar titik pengukuran, menyebabkan pegas yang terdapat di dalam alat gravitimeter itu cenderung tertarik. Kemudian keberadaan bukit dan lembah di sekitar titik pengukuran itu dapat mengurangi pembacaan nilai gravitasi, sehingga nilai koreksinya itu tidak akurat dan perlu ditambahkan. Nah, nama anomalinya yaitu setelah melalui koreksi ini itu adalah anomali Bogle lengkap. Nah, itulah tadi merupakan nilai anomali gravitasi dari nilai anomali gravitasi observasi dan nilai gravitasi teoritis. Nah, dimana dalam dua itu juga kita dapat melakukan tahapan-tahapan koreksi tentunya yang berbeda-beda. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.